nanti di fak-fak. Masya Allah. Acara apa itu Bang Yuda? Bukan acara apa, cuma artinya ya ada apa namanya, ya ada sedikit ya gitulah. Oh iya Nanti iya iya. aja ya. Iya 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 insya Allah. Iya. Lanjut Ya, Bang. Insya Allah sukses Bang Hamba, sukses. ya, amin amin Sukses. amin amin. Amin, amin, amin. Ya, Iya. Saya menyampaikan aja Bang Yuda, diri saya dan teman-teman saya itu dalam waktu 3 hari ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Beleng-beleng disebutnya kata Umi Kasanova. Beleng-beleng. Lanjut Bang Yuda silakan. iya, artinya walaupun kita artinya berjauhan begini, artinya saya di situ kan mengisi itu ya, mengisi di diri sahabat-sahabat beriman situ, saya di situ ada mengisi ya. Karena memang artinya tidak sampai di sini ya. Ya, tidak sampai di sini. Akhirnya artinya di sini pembelajaran harus selesai gitu. Ya. Pembelajaran itu harus selesai. Ya, artinya walaupun kita juga artinya mungkin apa namanya? Lepas dari semua pembelajaran, tapi artinya kita di situ kan sudah bersama namanya. Jadi memang sudah tidak ada kata-kata untuk mau berpisah, nggak ada. Ya, nggak ada di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nggak ada kata-kata mau berpisah, nggak ada. Artinya saya di situ memang hadir di situ. Perhatikan di situ. Saya udah malas Iya. posting-posting tentang marifat, jadi nggak. Pokoknya Artinya iya. begini aja sahabat beriman ya, begini. Bukan saya mau artinya mau eh begini atau begitu. Sebenarnya kita di sini artinya ya kita fokus saja kepada perjalanan kita masing-masing. Karena memang pas kita saat di situ fokus, artinya kita memang mau ingin menghayati atau yang apa, mau menghayati sebuah perjalanan yang pernah disampaikan. Saya ada di situ di perjalanan itu. Saya ada di situ. Jadi memang walaupun kita terpisah begini, artinya saya memang tidak ada rasa terpisah di situ. Saya selalu senantiasa ada gitu ya. Bukan berarti saya ini harus artinya memiliki ilmu-ilmu, enggak ya. Nah, makanya yang menghidupkan ilmu-ilmu yang dari saya itu ya saya di situ sebenarnya. Saya di situ. Iya, Masya Allah. Ya, karena sahabat beriman ya, banyak ya, bukan kita berarti merasa benar di sini. Bukan kita berarti merasa artinya suci atau merasa benar, lebih benar apa yang kita pahamkan ya. Di sini hanya cukup kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita itu dengan artinya ya sesuatu yang keluar dari diri kita itu adalah sesuatu yang sekutu bagi diri kita. Nah, itu aja yang kita tuntut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada di dalam diri kita itu yang tidak sekutu bagi diri kita. Nah, makanya banyak pemahaman-pemahaman yang memahamkan bahwa mengenal Tuhan itu sampai menuju kegilaan gitu ya. Kegilaan, ketidaksadaran atau merasa padahal mereka tuh tidak memahami apa sebenarnya kosong itu. Ya, tapi sampai banyak yang memaknakan kosong itu dengan arti gila. Ya, dengan arti gila, dengan arti tidak kesadaran, dengan arti orang, pokoknya macam-macam. Banyak yang memahamkan tentang kosong itu. Ya, padahal yang dikatakan kosong itu yang tidak lagi merasa menerima sesuatu yang ada di luar daripada dirinya. Itu yang dikatakan kosong. Nah, seandainya ilmu hak kebatinan ini sahabat beriman, ilmu-ilmu kerohanian ini atau dikatakan ilmu-ilmu tentang arif bila begini, kalau kita mengumpamakan kalau dia artinya memiliki artinya perjalanan untuk kita membuat gila atau menuju artinya kosong itu atau orang atau disebut sebagai orang gila, ya kenapa Nabi Muhammad kita ya sampai
boleh dikatakan suatu ya, artinya suatu sosok manusia yang memang betul-betul di atas kesadaran. Nah, dan di situ tidak ada memang artinya kita mengatakan beliau itu gila ya, beliau itu gila atau kayak gimana. Kalau ditanya gini ya sadar gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang kita terbentur. Karena apa? Karena pemahaman kita tadi yang kita sampaikan tidak memiliki dasar ya. Apa sebenarnya kosong itu? Kosong itu kan wujud itu ya, wujud atau diri. Nah, berarti yang di dalam dirimu yang tidak keluar dari dirimu itulah yang kosong tuh. Imani apa yang ada di dalam dirimu. Imani apa yang ada di dalam diri kita, yang keluar dari dalam diri yang keluar dari dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita, itu yang tidak sekutu bagi dirinya. Itu yang harus kita imani. Itu yang dikatakan kosong. Yang kita kosongkan apa? Keakuan diri tadi, keakuan diri manusia. Bukan berarti kita ditanya orang kayak gini, kita itu kayak linglung ya, kayak lupa, kayak enggak ada frekuensi, enggak ada istilah begitu, sahabat beriman. Makanya banyak kita salah paham tentang makna kosong. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang memahamkan makna kosong ini kadang-kadang sampai gila, kadang-kadang kalau pokoknya kayak ya, mereka memirip-miripkan sama seseorang yang dikatakan wali majnun atau wali-wali yang kayak orang-orang gila. Bukan begitu sebenarnya. Ya, bukan begitu. Yang dikatakan kosong itu ya kosongkan itu dirimu yang rasa keakuan tadi yang dikosongkan. Bukan berarti harus menuju kita gila atau kayak gimana. Jadi hati-hati kalau dipahamkan begini. Ya. Makanya banyak sekarang yang menakuti. Karena apa? Mereka menjadikan sebagai patokan untuk pencarian cuan gitu. Ya, harus kalau zikirnya begini harus ada teman di samping, harus ada pokoknya macam-macam lah, harus di pendamping lah. Nah, itu cari cuan tuh. Ya. Nabi kita nggak ada istilahnya yang nggak ada bilang mau ditemani sama penamping-penamping, artinya dia melakukan zikir-zikir, itu nggak ada. Nah, dan itu kalau kita yakin kan Nabi kita itu kan sudah memberikan contoh suri tauladan bagi diri kita. Ya, yang membuat peraturan itu adalah manusia. Makanya yang sungguh mengkejikan itu adalah bagaimana mereka mencari cuan itu dengan menyebutkan, artinya dengan membawa agama-agama tadi. Nggak ada ya, ini zikirnya jangan sembarang ya, harus ada pendamping, harus gini nggak ada tuh, nggak ada istilahnya kayak gitu. Yang penting yakin kepada Allah, yakin kita kepada Allah, hanya Allah semata. Mana Allah semata yang tidak keluar dari dirinya. Kalau pemahaman kita yang kita kalau kita sudah biasa sahabat beriman ya, tidak lagi kita lari-lari keluar dari diri kita, hanya kita mengimani apa yang di dalam diri kita. Ya. Itu yang paling bersih sahabat beriman. Yang dikosongkan tadi adalah keakuan. Keakuan semata. Keakuan yang bagaimana hamba Allah, keakuan kemanusiaan. Kalau keakuan merasa memiliki semua itu nggak apa-apa sebenarnya. Makanya banyak yang tidak paham dengan ini. Ya. Banyak yang tidak paham. Keakuan yang mana yang kita tidak bisa merasa memiliki? Keakuan yang kita sering membawa diri kita dalam perbuatan keji dan mungkar. Ya, pikiran-pikiran yang sering kita bawa dalam perbuatan keji dan mungkar. Perilaku kita sering kita bawa dalam perbuatan keji dan mungkar. Ini yang harus kita kosongkan. Ya, kalau kita merasa memiliki, artinya kita merasa memiliki tubuh ini, kita merasa memiliki jiwa kita ini, itu yang dihakan. Itu kan yang tidak keluar daripada dirinya, itu yang dihalalkan. Yang penting kamu tadi artinya di situ mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu. Memberi, ya, menatap ke dalam diri. Saya yang memberi ya Allah. Nggak apa-apa, itu dihalalkan. Ya, tapi tujuannya cuma satu.
Ya, jangan membawa artinya memberi harus kita itu sudah dalam hati kita itu sudah suatu balasan. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau kita merasa diri kita yang memberi di situ nggak apa-apa. Ya, hanya Allah semata di situ. Yang penting di situ kita penetapan kita. Tapi kalau kita fokus artinya kita memberi, lepas itu kita nanti ada ganjarannya begini-begini. Nah, itu yang keluar dari diri kita, itu yang kita harus bunuh. Ya. Makanya banyak yang harus dipahamkan. Yang sebenarnya mana keakuan, ya. Yang keakuan memang yang wajib Allah memberikan keakuan. Karena sifat itu sahabat beriman ya, hanya diberikan kepada sifat, tidak ada kepada Allah. Ya. Allah hanya memiliki sifat nafsiyah. Nah, dan pada sifat hanya dimiliki oleh sifat manawiyah. Nah, seperti kita memberi. Ini kita meletakkan bahwa yang memberi hanya Allah semata. Nah, dan kamu merasa juga memberi, nggak apa-apa di situ kamu merasa memberi. Karena memang itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi ingat tadi yang saya katakan. Ya. Jangan kita berharap apa-apa. Kan semua keluar dari dirinya sendiri. Nah, ini sifat kan terbentuk dari dirimu sendiri. Ya, dari keinginan Allah tadi. Ya. Begitu. Makanya banyak orang yang memahamkan keakuan itu kayak gimana sih? Ya. Keakuan itu ada, makanya kadang-kadang saya pancing-pancing ya. Kadang-kadang saya selalu ulang-ulang. Keakuan itu yang mana? Kan ada keakuannya, ada keakuan kita. Nah, keakuan kita itulah yang terbentuk kepada sifat. Ya, itu keakuan kita. Memang di situ memang sudah dari dulunya memang sudah diberikan oleh sifat, kehendak itu. Nah, dan ada keakuan yang dikatakan keakuan Allah, keakuan Tuhan. Nah, ini muncul dari keinginannya sehingga terjadilah perbuatan sifat. Makanya kalau ada kesempatan sebentar malam, insya Allah saya akan membuka ya 7 perjalanan rahasia di surat Al-Ikhlas, 7 perjalanan rahasia di surat Al-Fatihah, dan 6 perjalanan ya 7 tambah 7 14 tambah 6 20 menjadi 20 sifat Allah ya di surat An-Nas ya di surat An-Nas 6, Al-Ikhlas 7, Al-Fatihah 7, 7 tambah 7, 14 tambah An-Nas 6. 20 sifat Allah. Itu tajali. Makanya inti daripada Al-Quran itu sahabat beriman 3 itu. Ya, makanya kalau perjalanan ini yang 20 ini sahabat beriman, dia mampu mengalahkan segala energi yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita membahas Ilahi Nas itu tinggi sekali. Ya. Nah, karena itu yang menentukan 20 itu tadi. Ya. 7 pada surat Al-Ikhlas, 7 pada surat Al-Fatihah, dan 6 surat An-Nas itu. Nah, makanya di situ yang dikatakan keakuanku, ya. Nah, keakuannya Allah berarti keakuan pada sifat itu. Maka kalau kita masih merasa memberi, ya, artinya ya nggak apa-apa kita merasa memberi di situ. Bahwa kamu sudah yakin bahwa itu yang memberi adalah zatnya Allah. Ya, yang penting tadi jangan pernah menyekutukan dia. Artinya di situ jangan kita pernah berharap. Ya. Berharap artinya saya memberi ini hanya pengen, artinya bukan Allah cinta ya, hanya artinya untuk mendapatkan suatu keberkahan dari apa yang saya beri. Cuma itu intinya. Keakuan itu ya, makanya saya katakan ada keakuan Allah, ada keakuan memang untuk sifat. Bukan kita harus semua harus membatasi. Ya, kita ini dalam ilmu pemahaman begini berarti bukan untuk kita menyempitkan hidup ya, bukan untuk kita membatasi sekedar di situ. Ya, tapi kita ini untuk menuju merdeka namanya. Menuju merdeka tanpa batas.
menuju merdeka. Artinya di situ kita memang memiliki ya, memiliki. Nah, cuma jangan pernah hadirkan yang satu itu, yaitu artinya mengharap tadi. Hadirkan kepada yang memang artinya memang dia yang artinya berbuat di situ. Itu yang dikatakan keakuan. Contohnya saya memberi, ya saya memberi sama Bang Musa. Nah, saya merasa di situ saya memberi, nggak apa-apa merasa diri saya memberi. Tapi jangan pas saya memberi, saya mengharapkan di situ. Ya, saya mengharapkan, oh ini nanti saya kalau kasih Bang Musa nanti kembalinya sekian. Nah itu kan posisi Allah kan jatuh til. Nah, saya merasa memberi. Nah, merasa itu yang merasa kita itu adalah merasa artinya yang memberi itu adalah sifat. Ya makanya dikatakan keakuanku. Ya keakuanku. Keakuanku yang ada pada sifat, keakuanku yang ada pada Tuhan. Ya, tapi sifat adalah keakuan dari Tuhan itu sendiri. Bukankah kita ini mau menuju ke aku, sahabat beriman? Semua kan kita mau menuju ke aku ini. Ya, aku, semua aku. Yang mana yang harus dihilangkan hamba Allah? Jangan kita menjadikan aku itu nomor 2. Ya, saya memberi karena saya mencintai diriku. Saya memberi sama Bang Musa karena saya mencintai diriku. Karena saya mencintai Allah. Ya. Nah, yang keakuan tadi, yang keakuan yang di luar daripada diri kita apa tadi sahabat beriman? Itulah kita membanding-bandingkan tadi. Ya, saya memberi sama Bang Musa, saya masih berharap sesuatu. Ya, kalau memang kamu yakin kepada Allah, semua segala pemberi kepada Allah. Di situ niat kita, ya harus kita tajamkan. Hanyalah aku yang memberi. Ya muncul di situ memang keakuan asli. Itu memang nggak apa-apa. Itu yang dikatakan keakuanku. Ya atau dikatakan kesadaran mutlak. Ya. Kan kamu sudah sumber dari segalanya. Kenapa kamu memberi, kamu masih berharap sesuatu? Ya, bukankah kamu dari sumber segalanya? Memberi, ya, atau kita membantu dengan tenaga. Ya, saya memang yang membantu di situ. Ya, saya yang membantu di situ. Aku yang membantu. Nah, aku ini tidak keluar dari diri kita. Nah, tapi kalau keluar dari diri kita berarti mungkin contohnya kita membantu orang lain, mungkin ada yang harus kita keluar dari pikiran, oh ini saya bantu orang lain, kan di situ kan ada yang melihat, nanti saya merasa dilihat atau saya merasa dipuji. Nah ini yang keluar daripada diri kita, ya. Nah gitu. Oh di situ ada teh, ya, ada bikin kopi, ada pisang goreng, saya kesanalah pura-pura bantu. Nah ini kan yang keluar daripada diri kita nih, ya. Tapi kalau kamu datang untuk membantu dengan keakuanmu dirimu sendiri, dan kamu sudah tahu bahwa dirimu adalah sumber dari segalanya, ya, kan kita ini menuju ke aku nih, bukan siapa-siapa punya. Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyelamatkan selain dirimu sendiri. Kamu harus lari kemana? Ya, kodrat semua sudah meliputi dirimu. Kamu harus lari kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya pas saat mereka mengatakan aku, harus memandang ke diri kita ini, ke diri kita, kesadaran ini, aku ini yang aku, bukan aku palsu gitu ya. Itu yang dikatakan Nah yang aku itu, kamu udah makan nggak? Aku udah makan. Nah itu sudah satu perkataan, memang sudah kesadaran mutlak di situ, aku. Ya. Jangan lagi kamu udah makan nggak? Karena kita di situ ada cewek, mungkin siapa lapar tadi. Aku udah makan, udah kenyang. Nah itu muncul dari pikiran kita, artinya di luar, muncul dari keinginan kita di luar. Nah itu yang sekutu. Ya. Karena ada cewek di depan, kita alasan udah makan.
Aku udah makan, aku udah kenyang, padahal masih lapar. Padahal keadaannya lapar. Nah, yang kita lepas ilmu, lepas hakikat, lepas semua. Kamu di situ sebenarnya, kamu di situ dirimu sendiri sebenarnya. Apakah kamu mampu melawan segala apa yang ada di dalam dirimu? Dan apakah kamu mampu untuk mewujudkan segala apa yang kamu mau di dalam dirimu? Itu semua di dalam diri kita. Keaslian kita dulu yang tidak mungkin sama dengan orang lain, ya. Kalau kita sudah sadar di situ duduknya bahwa kita inilah kodratnya, zatnya Allah, Rabbani, Rohani, Nurani, ya, inilah yang dikatakan aku ini. Inilah yang dikatakan aku. Nah, kamu kemana? Aku mau ke sana. Dia katakan aku, tapi dia paham. Dia menuju ke dalam dirinya, yang disebut pas dia mengatakan aku, dia melihat di dalam dirinya aku. Ya, kalau aku itu bahasa Arabnya hu. Ya, hijaiyahnya itu hu, bahasa Indonesianya aku. Makanya kita kebanyakan juga terpengaruh dengan hijaiyah. Hu itu aku itu ya kesadaran mutlakmu dulu, mana yang dirimu yang asli dulu tuh. Ya, merasa memiliki di situ, semua kita merasa memiliki. Namanya juga kita keluar, namanya juga diri kita sendiri ini. Yang dilarang oleh Allah, yang keluar daripada dirimu, yang sekutu bagi dirimu. Contohnya apa tadi? Pikiran-pikiran yang keluar, ya. Mungkin membantu orang lain, tapi pikiranmu sudah keluar, ya. Sama membantu ini ya mungkin, ya mungkin dapat imbalan lebih lah. Ya, kalau kamu sudah sadar bahwa dirimu adalah semua, artinya satu wadah yang memang berkelimpahan, untuk apa lagi kamu? Untuk apa lagi kamu mau berharap, kamu memberi, mau berharap lagi untuk apa? Kalau kamu sudah yakin dirimu adalah limbah keberkahan, limbah segala sesuatu yang apa yang kamu minta di dalam dirimu. Nah, ini yang dimatikan, keakuan diri ini yang dimatikan. Ya, merasa melihat, bagaimana sih merasa melihat itu? Ya, kita memang merasa melihat, tapi melihatmu itu dengan bagaimana? Dengan nafsu apa kagak? Ya, siapa yang mau melepaskan? Siapa yang mau melepaskan merasa melihat? Merasa berbicara. Siapa yang mampu melepaskan rasa berbicara? Yang dikatakan jangan merasa berbicara itu biar kamu itu ngomongnya nggak ngawur. Merasa melihat biar kamu itu melihatnya jangan sembarang gitu. Kalau merasa melihat ya memang itu yang harus kita kejar, yang harus kita akui. Karena memang itu terbentuk dari wujud kita memang semula kayak gitu. Memang tidak bisa dirubah. Ya, makanya kadang-kadang pemahaman ini ada kalanya juga memang menakuti kita ya, menakut-nakuti gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan memiliki rasa tubuh itu. Bagaimana sih jangan merasa memiliki tubuh itu? Jangan kamu bawa kehidupanmu, jangan bawa badan itu di tempat-tempat maksiat. Itu aja sebenarnya. Nah, dengan kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah yang dikatakan Rabbil Alamin. Ya, sama-sama Bang Kahar ya. Itu yang dikatakan Rabbil Alamin, makanya jangan takut. Ya. Sifat yang menakuti dirimu adalah di dalam dadamu, sahabat beriman, sehingga kamu itu kayak takut gitu. Ya. Buktikan yang kayak aku tadi, yakin, seyakin-yakinnya. Allah Maha Suci, Maha beriman, Maha mulia, Maha pemberi. Kita merasa memberi di situ. Ini memang kan sudah diletakkan di sifat tadi, memang sudah merasa memberi sifat itu. Nah, tapi dengan bagaimana kita memberi tadi, jangan kita menduakan diri kita tadi. Menduakan dirinya zatnya Allah.
nanti saya akan memberi, nanti saya akan mendapatkan sesuatu lagi. Nah, kamu bilang kan zatnya Allah wadah sebagai wadah artinya sesuatu wadah yang berkelimpahan ya. Apa yang kamu minta semua ada di dalam wadahnya. Nah, ini yang harus kita gugurkan. Ya. Kita merasa memang. Nah, cuma artinya maknanya di situ jangan kamu membawa penglihatanmu di tempat-tempat yang memang buruk, yang memang tidak bisa dilihat oleh Allah tadi. Allahnya kan suci namanya. Makanya yang keluar daripada dirimu itu yang bersekutu darinya, yang bersekutu dengannya. Ya, makanya banyak keakuan ya. Keakuan manusia itu yang mana sih? Nah, keakuan yang manusia itu yang dikatakan yang selalu membawa kodrat-kodrat Allah ini yang di perbuatan keji dan mungkar. Itu keakuan manusia tuh. Yang keakuan Allah tadi keakuanku. Ya. Keakuannya Allah. Mana keakuannya Allah? Berarti yang keluar semua daripada dirinya. Merasa melihat kita di situ. Makanya orang yang sudah menuju ke sini sahabat beriman, orang yang sudah duduk di sini, orang yang paling waras di dunia. Ya. Orang dikatakan dia sudah kesadaran penutup namanya. Ya, duduknya sudah di sidrat. Nabi kita tuh kayak gitu tuh. Ya, bukan kayak dia orang gila atau kayak gimana, enggak ada tuh. Enggak ada istilah kayak gitu. Ya, tapi dia memang sudah memiliki kesadaran mutlak, dia hanya menuju kepada dirinya sendiri itu. Mana yang diri kosong tadi? Ini yang diri kosong itu, yang sudah maujud ini. Yang kamu harus buktikan bahwa kamu adalah sebagai wadah yang berkelimpahan, sebagai wadah yang memang harus bisa. Buktikan yang aku itu. Yang harus tidak bisa dibuktikan yaitu keakuan yang keluar daripada diri kita. Ya. Sebenarnya hanya kita menuju kepada menjauhi segala larangan atau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebenarnya begitu saja. Ya. Nah, kalau kita sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, inilah dikatakan alhamdulillahirabbil alamin, atau kita memang sudah dikuasai oleh Allah itu. Ya, tidak lagi kita semena-mena membawa kodrat kita, kodrat alam kita atau jasad kita ini untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar. Itu yang dikatakan keakuanku yang datang daripada dirinya sendiri. Ya. Saya seorang suami bekerja untuk istri saya merasa saya nafkahi istri. Nggak apa-apa. Saya merasa nafkahi istri saya. Nggak apa-apa. Saya yang merasa kok, aku, Allah yang merasa. Aku itu kan, itu kan Allah. Nah, makanya kalau kita merasa aku di situ, sama sebenarnya. Dan aku itu sama itu. Cuma membedakan lafaznya. Kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia, aku yang menafkahi istri saya, nggak apa-apa. Itu tidak dilarang. Itu yang memang diajarkan. Harus munculkan keakuan itu, memang dirinya semata. Ya, dengan kedudukan tadi bahwa kita sudah paham bahwa diri kita ini adalah kodratnya semata. Makanya banyak yang menakuti ya. Banyak loh. Masya Allah. Ya. Jadi dalam setiap harian kita itu cuma mampu kita mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi. Ya, apalagi hati kita ini ya. Assalamualaikum Bang Yuda. Kok nggak ada suaranya? Wah, Masya Allah. Mati lampu kah? Cek. Allahu Akbar. Bang Yuda terputus, Bang Hamba. Mati lampu.
Loh, kok semuanya pada diem? Iya itu, jadi itu yang harus kita kuatkan, yang harus kita lengkapi. Ya. Makanya keakuan kita pakai, keakuanku aku, ya. Nah, berarti jangan lagi kita memiliki keakuan di luar, ya. Nah, seperti contohnya ini saya berikan kiasan ya, biar kita paham di sini, biar kita lebih paham. Contohnya saya membantu orang lain mungkin dengan tenaga, ya. Nah, ini kan kamu sudah paham di situ bahwa dirimu adalah sebagai namanya sebagai apa, wadah berkelimpahan, ya, wadah artinya kodratnya Allah yang memang luar biasa. Nah, saat kamu memberi, ya, nanti keakuanmu ini keluar dari dirimu, ya. Nanti saya akan memberi, nanti saya akan dibagi 2 kali lipat. Ini kamu mintanya sama siapa nih? Ya, kalau saya memberi Rp1, nanti akan kembalinya Rp2. Ini meminta Rp2-nya di mana? Ya. Nah, tapi apabila kita memberi, ini saya memberi Rp1, tapi kita merasa di situ kita yang memberi, memang itu yang dibenarkan. Tapi jangan muncul dengan tujuan tadi. Ya, itu yang keakuan manusia itu. Ya, kalau kamu memang sudah yakin bahwa dirimu adalah sebagai wadah yang berkelimpahan tadi. Kalau sudah memang yakin dirimu adalah wadah berkelimpahan, untuk apa lagi kamu mengharap Rp2 saat kamu memberi Rp1? Kamu berharap Rp2 di luar, ya. Nah, yang berharap Rp2 di luar inilah yang keakuan manusia itu, selalu menyekutukan yang di luar dengan dirinya. Padahal dirinya adalah artinya bahwa dirinya adalah artinya sebagai sudah wadah yang memiliki segalanya. Ya. Itu yang harus kita yakin diri kita ini. Ya. Bukan untuk siapa-siapa, bukan aku yang orang lain, bukan aku kayak kita semua masing-masing, aku diriku sendiri. Tidak ada yang mampu menyelamatkanku, cuma diriku sendiri. Ya, untuk saya puji diriku sendiri, saya memberi untuk saya puji diriku sendiri, semua diriku sendiri. Ya. Saya memberi untuk diriku sendiri, untuk keberkahan diriku sendiri. Itu yang keakuan yang harus kita, ini keakuan yang tidak, artinya ya keakuan ini yang tidak bersekutu dengannya, memang untuk diriku. Ya. Dia memberi saat dari keinginannya sendiri. Ya, dia memberi dari keinginannya sendiri dan dia akan rasakan oleh dirinya sendiri. Aku yang memberi. Ikhlas. Ya. Iya, hanya Allah. Ya, Allah itu kan hu. Ya, hu. Atau Allah itu kan aku. Ya. Yang aku itu yang mana sih? Nah, aku ini yang zahir ini. Satu paket ini, rohani, rabani, nurani. Yang Allah itu yang mana sih? Ini satu paket nih, rohani, rabani, nurani. Yang membedakan apa sih? Indonesia dan bahasa Arab. Aku dengan hu, tapi satu dia, artinya sama. Ya. Sembahlah kepadaku, sujudlah kepadaku. Takut dengan dirimu. Ya, takut dengan dirimu, hati-hati dengan dirimu, waspadai dirimu, ya. Jaga dirimu. Makanya sahabat beriman, kalau orang sudah duduk di hu, itu orang yang sudah mampu mencintai dirinya. Ya, mencintai aku sih, diriku sendiri. Ini yang dikatakan hu. Ya. Mengharap keselamatan bukan lagi di luar, semua di dalam. Mengharap pahala, mengharap semua keberkahan, rezeki, semua tidak ada lagi terkendali di luar, semua dikendalikan di dalam. Yang mana? Yang hu itu yang mana? Yang aku. Sujudlah kepadaku, sembahlah kepadaku, yang mana yang menyelamatkan hamba Allah? Aku yang menyelamatkan.
Siapa yang kamu yang menyelamatkan? Akulah yang sallallahu alaihi wasallam itu. Sallallahu, sesungguhnya aku Allah. Ya. Tidak perlu kita jauh-jauh ke kosongnya. Karena kosong sudah mewujud menjadi batang bi alaihi, menjadi batang tubuh kita ini. Ya, cukup sadari batang tubuh itu aja. Yakin bahwa diriku, yang batang tubuh itu adalah aku. Cintai dirimu, sayangi dirimu, jaga dirimu, semua dirimu. Ya, contohnya kalau kita naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya macet, lu masih ngurusin orang lain nggak? Lu masih mampu ngurusin orang lain nggak kalau pesawat ini jatuh? Nggak ada Iya, Bang. nggak ada, semua masing-masing kan? Iya. Iya, mungkin mau perbaiki parasut atau perbaiki kayak gimana? Ya hilang kita di luar, pikiran di luar untuk menyelamatkan orang lain, untuk mau meminta pertolongan orang lain, hilang. Ya hilang segala-galanya, mau minta pertolongan, mungkin meminta pertolongan sama kades, mungkin Pak RT, hilang. Tiba-tiba kita berkemas diri kita bagaimana pasang cara parasut kita ya untuk menyelamatkan kita. Begitulah konsepnya. Ya, perbaiki dirimu di situ. Menuju dengan keakuannya semata. Keakuan yang mana? Ya diriku ini. Ya. Makanya dikatakan aku adalah aku. Nah, yang hu itulah yang aku itu hu. Nah, tentunya dia datang dari keinginan Tuhan tadi. Ya, begitu sahabat beriman. Jadi jangan kita merasa takut ya, atau merasa ditakut-takuti. Ya, ini sebenarnya kita menuju dalam kesadaran mutlak. Ya. Mana yang sudah tidak ada pada orang yang sudah memiliki kesadaran mutlak, orang yang sudah tidak lagi menerima sesuatu yang artinya yang keluar dari dirinya. Ya, mungkin menerima nasihat, itu mungkin boleh ya, menerima nasihat atau mungkin menerima ya. Tapi yang menyekutukan tadi, ya selalu menduakan dirinya. Menduakan dirinya yang mana? Yang menduakan dirimu itu. Kamu itu kan yang Allah itu. Yang zat itu. Ya. Yang nyawa itu yang sudah menjadi maujud itu. Makanya intisarinya itu semua harus kamu yakin yang keluar itu yang intisarinya dari segala keselamatan manusia itu. Yang harus kamu yakin itu yang kelihatan itu, bukan yang kosong itu. Ya, bukan yang kosong itu. Yang kelihatan itu. Ya, makanya dikatakan dia rahasia. Zohir namanya. Ya, itu yang menyelamatkan tuh, yang zohir itu. Makanya kalau di mana-mana kita kaji zohir pasti ketemunya tuh Tuhan. Ya, kalau kita kaji wujud pasti ketemunya hamba. Titik sin lata insani, dia pas titik sin itu dia di atas ya sebagai zohir, itu rahasia tuh. Ini yang dikatakan idina ya, diri yang rahasia itulah, diri yang tersirat itulah yang jalan yang lurus ya, bukan yang tidak kelihatan. Itu yang kelihatan itu yang dikatakan sir. Kenapa dia sir hamba Allah? Karena banyak yang tidak mampu memahaminya. Makanya dikatakan rahasia. Itulah dirimu yang kelihatan itu, yang ihdinas siratal mustaqim itu. Ya, makanya perbaiki dia, perbaiki ulahnya, perbaiki tingkahnya, perbaiki bagaimana dirinya. Itu yang perjalanan tuh yang dikatakan ihdinas siratal. Itu aja intinya. Ya. Lalu dikatakan ihdinas siratal mustaqim ya, padahal sudah dikatakan
Ya, na'an amta alaihim wairil maghdubi alaihim walaudhalin. Ya, na'an di sebenarnya dirimu yang kelihatan itu, ya, yang sudah nampak itu, yang diriku itu, itulah yang jalan tersirot itu. Itu yang dikatakan dinas. Ya, nas itu kan ada nas di situ, ada manusia. Ya, ada kodrat, dinas. Ya, din itu apa? Dal alif nun, perjalanan diri manusia. Perjalanan diri manusia, perjalanan hayat manusia, perjalanan hidup manusia. Itulah perjalanan yang tersirat. Kalau kita kaji zahir, pasti ketemunya tuh Tuhan ilahi nas. Ya, nah, kalau kita kaji tentang wujud, ya pasti ketemunya hamba, karena dia selalu posisinya di kolbi, batin, nyawa. Nah, bukankah yang zahir ini yang sudah mencakup segalanya, yang sudah menguasai segalanya? Ya, yang sudah menutupi segalanya, yang sudah menyimpan segala, ya, kerahasiaan, ya, kebendaharaan, semua misteri-misteri Allah. Semua sudah ada di dalam zahir ini, makanya dikatakan sir, rahasia. Siapa yang mampu membukanya, itulah yang selamat. Ya, makanya harus lebih paham, ya. Harus memang kita harus memang lebih paham lagi. Harus banyak dipahamkan. Ya, contohnya, ya, kalau kita mau tidur, ya. Kalau kamu tidur, jangan kamu merasa kamu yang tidur, Allah yang tidur. Nah, ini juga ada yang bilang kayak gitu, ya. Padahal yang dikatakan Allah dengan aku merasa tadi sudah sama tuh. Ya, aku merasa tidur, Allah merasa tidur. Itu sudah sama, cuma saya katakan tadi dia berbeda bahasa, dia berbeda sebutan, ya. Hu dengan aku, Allah dengan aku. Ya, makanya jangan selalu ditakut-takuti, ya. Nah, kita merasa macam kita memberi, ya. Nah, tapi tiba-tiba di situ merasa saya yang memberi. Itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu tercetus pikiranmu di luar, ya. Nah, karena saya memberi hanya untuk saya memuji diriku, hanya untuk diriku semata. Nah, ini yang dikatakan Muhammad yang memberi, Ahmad yang terpuji. Ya, tapi kalau kita pas memberi, pas kita di situ langsung muncul pemikiran, nanti saya kasih, ya, Rp1, nanti munculnya Rp2 nanti dikasih sama orang. Berarti kamu mintanya sama orang lain lagi, ya, mintanya sama orang lain lagi, berharap lagi kepada yang di luar daripada dirimu. Nah, ini yang dikatakan keakuan manusia. Ini dikatakan menuju kesadaran mutlak. Ya, sembahlah aku, sujudlah kepada aku, tafakur kepada aku, semua aku. Meminta tidak perlu lagi di tempat lain. Berharap, ya, berharap keberkahan, berharap rezeki. Tidak perlu lagi di tempat lain. Cukup di sini. Ya, di dalam dada kita. Ya. Kalau kamu memang mengimani aku tadi. Nggak perlu kita bahas wujud, karena memang wujud itu nggak ada kajiannya. Ya, yang dikaji itu yang sudah mawujud, yang sudah terjadi. Kalau kita kaji wujud, pasti ketemunya hamba. Ya. Tapi kalau kita kaji zahir, pasti ketemunya kepada Tuhan. Marifatul zat, marifatullah, marifatul zat.
Ya, ada marifatus sifatullah, ada marifatus asma Allah, ada marifatus sirullah, banyak marifat. Ya, tapi yang menyelamatkan adalah sallallahu alaihi wasallam, diriku sendiri. Ya, mana rahasianya, mana kuncinya semua? Itu yang zahir itu. Itu yang rahasianya, yang zahir itu yang menyelamatkan tuh. Ya, kalau kamu sudah mampu mengimani zahirmu ini, sahabat beriman, bisa kamu membawa dalam kekosongan. Ya, saat kamu tiada. Yang penting kamu mampu duduknya di situ, di zahir itu. Ya, bukan lagi kita tidak merasa memiliki ini zahir, tidak. Merasa memiliki, mutlak merasa memiliki, tapi tadi yang saya katakan keakuan manusia. Jangan kita membanding-bandingkan dia dengan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan kita membanding-bandingkan dia dengan yang lain. Kalau kita meminta rezeki, ya meminta kepada dia sini. Ya, berdoa kepada dia, butuh keselamatan kepada dia. Segalanya kepada dia. Kan sudah dikatakan, tunduklah kamu kepadanya. Ya, apabila sudah sempurna kejadiannya, ya, maka kutiupkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya. Ya, kita merasa memiliki, memang yang harus kita merasa memiliki itu yang aku ini. Ya, kesadaran kita tidak bisa putus di situ, harus merasa memiliki. Ya, kalau kita tidak merasa memiliki, lalu siapa yang akan mengontrol nih? Lalu siapa yang akan membawa ini, jasad ini? Jadi kita merasa di situ. Yang tidak merasa itu, jangan kamu selalu menyekutukan dia, meminta kepada yang lain, ini macam-macam. Itu yang harus dibuang. Ya, kalau merasa memiliki zahir ini, merasa mencintai zahir ini, ya silakan. Ya, karena itu yang memang yang dituntut, aku itu. Merasa aku, keakuanku. Dari mana? Dari keinginannya sendiri. Dari keinginanmu merasa memiliki zahir itu, nggak apa-apa. Ya, karena dia merasa memiliki, karena dari keinginannya sendiri. Yang tidak bisa tadi sahabat beriman yang selalu menduakan dia. Ya, ini yang harus kita buang. Ya, contohnya pahala. Ya, saya ngaji untuk dapat pahala. Itu kan jatuh nomor 2 tadi. Ya, Allah itu jatuh nomor 2. Ya, saya memberi, ya, mudah-mudahan ada rezeki lagi, mungkin ada keberkahan di sebaliknya, jatuh nomor 2 lagi. Ini yang harus dibuang. Ya, memberi tentunya diriku yang memberi. Ya, yang puji harus diriku yang dipuji, aku yang dipuji. Ya. Kalau kita lagi sekolah, ya mungkin kita lagi ikut-ikut apa ya, olimpiade gitu ya, mungkin atau lomba-lomba lari ya. Yang harus dilatih itu siapa? Yang dilatih itu orang lain atau diri kita? Karena yang akan mendapat pujian itu siapa? Ya, berarti yang harus dilatih itu adalah diri kita. Yang akan mendapat pujian adalah diri kita. Makanya Muhammad yang memberi, nanti Ahmad yang terpuji. Merasa kita memberi di situ, merasa saya yang memberi. Ya, kita bangga karena kita yang memberi, kita bangga karena kita menjadi orang baik, bangga. Tapi yang harus dihilangkan tadi, jangan kita menyekutukan dia. Maksudnya di situ adalah kita berharap lagi imbalan, ya, berharap imbalan atau pahala atau sesuatu. Ya, makanya itu yang harus kita lakukan. Ya. Apalagi yang dipuji-puji itu ya, ini yang harus juga dihilangkan. Ya, karena sudah keluar dari diri kita sendiri. Ya, saat kita sholat, ya, tidak mau sholat karena ada orang-orang mungkin di situ duduk di teras, ya, kita rajin sholat. Ini sudah keluar dari diri kita. Ya, sudah keluar dari diri kita. Tapi tidak ada keinginan untuk sholat.
Oh iya ya, ini apa nanti kita lanjut lagi sahabat beriman ya. Masalahnya saya ada di ini, eh, di